Oke, sudah saya share, saya izin off cam ya. Oke, jadi materinya ini SPL homogen. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya eh, prinsipnya karena ruas kanalnya 0, jadi kalau kita lihat apa namanya bentuknya, bentuk umumnya, sebentar ini tak singkirkan dulu. Bentuk umumnya itu kan seperti ini ya. Sebelum kita ke SPL homogennya sesungguhnya, kita coba review sebentar. SPL itu sebetulnya bisa punya solusi, bisa tidak, dan bisa double gitu. Jadi kalau di dalam ruang dimensi 2, artinya SPL-nya ini mempunyai dua variabel, misalnya pakai X dan Y. Artinya kalau kita punya SPL yang dua variabel kan mencari solusinya gampang ya, tinggal kita cari dengan menggunakan grafik aja. Kalau ada satu titik yang menjadi titik sekutu dari dua garis itu, karena persamaan linear tentu persamaannya adalah garis. Nah, kalau ada titik temu antara dua garis itu, maka ini solusinya, kan gitu ya. Jadi contohnya dua garis ini bertemu di, atau titik potongnya itu di 2,2. Artinya, kalau X-nya 2 dan Y-nya 2 kita masukkan ke sini, betul. 2 min 2, 0. Kita masukkan ke persamaan kedua juga betul. X-nya 2 berarti 2 kali 2, 4, dikurangi, Y-nya juga 2. Dikurangi 2 sama dengan 2, gitu ya. Nah, solusinya itu kan cuma satu. Jadi SPL ini disebut mempunyai solusi tunggal atau unik gitu ya, di titik 2,2. Nah, tapi kalau kita punya solusi seperti ini, jadi ini sebetulnya dua persamaan, cuman berimpit gitu ya. Jadi dua-duanya ini sama, dan tandanya sebetulnya ini persamaannya salah ya. Jadi tandanya sebetulnya adalah kalau dua persamaan itu tuh apa namanya sebanding. Jadi kalau persamaan ini, kalau kita lihat nih, persamaan kedua itu kan dua kalinya persamaan pertama. Terus nanti misalnya kita punya lagi tiga kalinya persamaan tersebut gitu ya. Artinya persamaan satu dengan yang lainnya itu sebanding. Ada perbandingan yang bisa kita pakai gitu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kalau di dalam ruang dimensi 2, ini kalau digambarkan berimpit. Artinya setiap titik di dalam garis itu adalah solusi, kan gitu ya. Sehingga solusinya banyak nih sepanjang garis yang berimpit ini. Sementara garis itu sendiri kan kumpulan titik. Nah, jadi SPL ini adalah SPL yang memiliki solusi tak hingga, gitu ya. Kemudian kasus yang ketiga adalah kalau kita punya dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar itu kalau digambar seperti ini misalnya, ini kalau kapanpun diperpanjang sampai dimanapun, ini nggak akan pernah ketemu, gitu ya. Artinya dua buah garis ini tidak punya solusi, gitu. Nah, jadi SPL itu ada tiga kemungkinan. Punya solusi tunggal, atau punya solusi banyak, atau bahkan tidak punya solusi, gitu ya. Nah, kalau ini bisa disajikan dalam bentuk garis sih, atau di dalam ruang dimensi 2 sih mudah melihatnya, gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita memiliki persamaan atau SPL itu yang lebih dari dua dimensi, gitu. Artinya ini nggak bisa digambarkan, gitu ya. Nah, kalau nggak bisa digambarkan kan kita harus mengerjakannya, kita ubah dalam bentuk matrik nih. Nah, sebetulnya kita bisa lihat kapan saat matrik itu kita olah, bukan dengan menggunakan Kramer ya, tapi dengan menggunakan dua tiga metode, misalnya apa namanya eliminasi Gauss-Jordan gitu. Nanti dilihat dari hasil akhir setelah kita sudah semaksimal mungkin melakukan operasi elementer, itu hasilnya seperti apa, maka kita bisa simpulkan, oh ini tunggal, oh ini solusinya banyak, oh ini nggak punya solusi, gitu ya. Kita coba lihat. Nah, jadi kalau dalam bentuk matrik tuh begini. Oh, sebentar. Kalau matrik, saya mungkin gambarkan begini ya. Kalau solusinya tunggal, ketika kita buat apa namanya, ini matrik A, kan matrik A-nya kita jadikan matrik segitiga atas gitu ya. Lalu ini matrik X-nya, AUB-nya. Nah, kalau dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan bentuknya seperti ini. Ini B-nya utuh 3, lalu matrik segitiga atasnya kebentuk, maka dia solusinya tunggal. Kemudian kalau apa namanya solusi banyak itu adalah misalnya begini, variabel terakhir, jadi tuh ini gini,
Ini nggak sampai lincip nih. Jadi variabel akhir itu 0. Tapi B-nya utuh. Jadi matrik B-nya itu masih sampai yang terakhir ini ada nilainya gitu ya. Ini artinya dia solusinya, oh sorry, ini tuh begini. Yang B-nya yang paling bawah itu 0, ini matrik 0, ini juga 0. Nah, kalau ini 0 kan berarti variabel X yang ketiga itu bisa nilai berapapun kan, karena 0 dikalikan berapapun itu hasilnya 0. Jadi maka X-nya itu tidak perlu 0. X yang terakhir ya, X ketiga itu tidak perlu 0. Jadi bisa saja misalnya X ketiganya 1. Karena di sini koefisiennya 0, maka 0 dikalikan 1 ya tetap 0. Misalnya X tiganya kita beri nilai 2, 0 dikali 2 ya tetap 0. Gitu. Jadi ketika kita buat apa namanya operasi elementer baris dengan eliminasi Gauss-Jordan atau Gauss biasa, yang paling bawah segitiga matriks segitiga atasnya itu yang paling bawah nggak ada nilainya, kemudian B-nya juga jadi ikut nol, maka dia tidak terhingga. Gitu. Solusinya banyak. Nah, yang ketiga kalau tidak punya solusi itu sejajar itu begini. Kalau ini putus, gini ya, tapi ini ada nilainya. Gitu. Jadi ini misalnya katakanlah B-nya itu semuanya ada nilainya nih. Misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Sementara yang matriks segitiga atasnya tuh variabel terakhir, oh bukan variabel maaf, koefisien terakhir itu 0. Kan berarti ini persamaan terakhir itu 0 kali xn sama dengan misalnya ya, yang ruas B-nya ada nilainya 2. Nah, 0 dikali berapa supaya jadi 2? Kan nggak ada nilainya nih. Nah, ini yang disebut apa namanya SPL itu tidak punya solusi, gitu ya. Jadi suatu saat misalnya kita mengubah matrik A menjadi matrik segitiga atas dan kebentuk seperti ini, matrik segitiga atasnya terbentuk, kemudian matrik B-nya itu juga masih Saya nggak paham, Bu. nggak paham. Gini-gini maksudnya, bentar. Ini bayangannya aja ya, tak tulis pakai Word aja. Gini, contoh hasil kalau solusinya tunggal. Kalau yang garis, bentar. Kalau yang ini paham ya? Kalau bertemu di satu titik, dia tunggal. Kalau garisnya digambarkan kok berimpit, oh ini berarti solusinya banyak atau tak hingga. Kalau apa namanya digambarkan kok sejajar, berarti dia nggak punya solusi. Nah, kemudian kalau kita punya matrik, punya SPL yang variabelnya itu lebih dari 2, persamaannya juga lebih dari 2, kan nggak bisa pakai garis lagi. Harus pakai matrik seperti ini. Jadi saya gambarkan hasilnya. Yang solusi tunggal itu hasil akhirnya begini. Kan biasanya kita membuat matrik, nih ya, misalnya begini. Ini kan masih ingat ya kalau pakai eliminasi Gauss, terus hasil akhirnya tuh begini nih. Misalnya ya, ini contoh aja nih. Ini 1, 2, 3 hasil akhirnya ya. Kemudian ini apa namanya 3, 5, kemudian ini 4, ini 0, 0, 0. Ini kan matriks segitiga atas. Lalu B-nya, katakanlah B-nya itu begini. eh misalnya solusinya 1, 2, 3, 1 tambah 4 tambah 9. Ini 15, katakanlah begitu. Lalu ini 6 tambah 15, 21. Terus ini 12. Misalnya begini. Jadi B-nya itu tetap lengkap. Kemudian matrik yang A-nya jadi matrik segitiga atas. Maka ini solusinya tunggal. Gitu. Kalau yang solusi banyak, solusi banyak itu contohnya begini.
ini tuh 0, kemudian ini juga 0, gitu. Jadi pada saat kita membuat eliminasi Gauss, kan mengubah matriks A jadi matriks segitiga atas. B-nya kan disekat begini ya. Nah, lalu ternyata tuh di sini elemen terakhir itu 0. Ini juga 0. Nah, ini solusinya banyak. Kenapa? Karena persamaan ketiga. Ini kan artinya dari persamaan 3 nih. Kan kita tulis begini ya. Kita kan nulisnya 0 kali X3. Ini kan variabel ketiga nih. Sama dengan 0. Nah, X3 ini kan nggak perlu 0. Karena eh, koefisien dari X3 ini sudah 0. Jadi misalnya X3-nya saya kasih 10, kan tetap 0 kali 10 sama dengan 0. Gitu. Atau X3-nya misalnya kita beri nilai 2, 0 kali 2 kan sama dengan 0 juga. Nah, ini artinya X3 bisa bernilai berapapun. Gitu. Nah, ini disebut dengan solusi banyak. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang tidak punya solusi, itu begini. Di sini 0, tapi di sini ada nilainya. Misalnya 20 tadi. Katakanlah gini. Ini kan jadi persamaan ketiganya kita tuliskan kan begini nih. 0 kali X3 sama dengan 12. Kan gitu ya. Dari persamaan yang terakhir. 0 dikalikan berapa? Hasilnya 12 kan nggak ada. Jadi ini nggak punya solusi. Itu yang saya maksud. Lanjut dulu ya. Gitu ya. Nah, jadi saya hanya mau apa namanya menjelaskan bahwa mungkin saja ketika kita melakukan operasi elementer baris untuk mencari solusi dari SPL itu, kita mungkin mendapatkan jawaban salah satu dari ini. Kalau matrik apa namanya jawabannya yang pertama A terbentuk segitiga atas lalu B-nya utuh, oh berarti solusinya 1. Berapapun nilainya tidak harus bulat ya. X1 ada nilainya, X2 ada nilainya, X3 ada nilainya gitu. Nah, kemungkinan kedua bisa saja matriks segitiga atasnya itu seperti ini. Jadi koefisien dari X yang terakhir itu 0. Karena kan kita melakukan operasi elementer ya. Jadi kan kita nggak tahu nanti pada iterasi keberapa, terus hasil akhirnya seperti ini gitu. Nah ini 0, ini juga 0 nih. Berarti solusinya banyak. Karena kita bisa memisahkan X ini dengan nilai berapapun gitu. Nah, kemungkinan yang ketiga tidak punya solusi. Ketika bentuknya adalah begini. Matriks A-nya apa namanya segitiga atasnya koefisien terakhir itu 0. Tapi B-nya utuh tetap 12 gitu. Jadi ini nggak punya solusi. Karena kalau ini kita tuliskan menjadi persamaan lagi, ini kan berarti 0 kali X3 sama dengan 12. Sebetulnya ini lengkap nih ya. 0 kali X3 plus 0 kali X2 gitu. Jadi ini nggak cuma itu aja sih. Ini ya X 0 kali X1 plus 0 kali X2 terus plus lagi. Nah, gitu kan? Ini kali ini plus ini kali X2, ini kali gitu ya. Nah, tapi sekarang kita akan lanjutkan dengan operasi apa namanya SPL homogen karena siapa tahu nanti dari hasil operasinya itu kita mendapatkan solusi seperti ini gitu. Karena SPL homogen itu ruas skalanya 0. Jadi kan kita nggak tahu ya, nanti setelah menggunakan operasi eliminasi Gauss, terus apa namanya matriks A-nya menjadi seperti apa gitu. Nah, jadi solusi SPL homogen ini hanya bisa diselesaikan dengan operasi elementer. Jadi nggak ada aturan Cramer yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan SPL ini. Jadi mau nggak mau harus pakai operasi elementer yang metodenya adalah Gauss-Jordan. Gauss-Jordan itu adalah mengubah matriks A ini menjadi matriks identitas. Cuma karena ini bisa berlaku pada matriks yang bujur sangkar dan tidak, jadi bisa saja kita punya jumlah persamaan yang lebih banyak daripada variabelnya atau sebaliknya, jumlah persamaan yang lebih sedikit dibandingkan variabelnya. Artinya matriksnya tidak harus bujur sangkar, gitu. Nah,
Karena matriknya tidak bujur sangkar, maka kita tidak mungkin membentuk matrik identitas. Nah, tapi prinsipnya adalah kita berusaha mengurangi angka di dalam matrik A ini sebanyak mungkin. Artinya, sebanyak mungkin kita hasilkan angka 0 menempati matrik A ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya tuliskan, SPL homogen ini adalah SPL yang konsisten. Kenapa? Karena dia selalu punya solusi, yaitu solusi yang trivial. Trivial itu X1, X2, X3-nya sampai Xn itu nol semua. Itu termasuk solusi. Nah, itu adalah solusi trivial. Tapi justru kemudian kita harus ngecek apakah selain solusi non-trivial, dia punya solusi yang tidak, selain solusi trivial, dia punya solusi yang tidak trivial atau non-trivial. Gitu ya, akan kita coba. Nah, jadi karena metodenya sama dengan operasi elementer baris yang sudah kita lakukan di eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan, kita langsung pakai contoh soal saja untuk mencari solusinya ya. Oke, kita coba ini. Oke. Baik, kita coba SPL homogen. Nah, ini kan jumlah variabelnya 4 dari A sampai dari X sampai W. Sedangkan persamaannya hanya 3. Jadi kan matriknya nggak bujur sangkar kan ya. Nah, jadi ini kita selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kalau eliminasi Gauss-Jordan kan biasanya kita apa namanya buat matriks sekatan gini ya. Ini berarti ini agak susah ini. 3 baris, 4 kolom gini ya. Nanti mungkin matriknya agak mincong-mincong ini. Nah, kan gini ya. Ruas kanannya itu 0. Jadi kalau ruas kanannya sebetulnya tidak perlu kita tulis juga. Karena ini kalau dioperasikan ya tetap 0 terus gitu. Boleh ditulis, boleh tidak. 1, 2, 3. Lalu Z-nya 1, 3, 3. W-nya 1, 4, dan 4. Gitu ya. Hmm, Saya copy ke bawah aja ya biar membacanya gampang. Oke, sekarang kita akan apa namanya mulai nolkan baris kedua dan baris ketiganya. Ini kita hapus dulu karena baris pertama kan tidak berubah ya. Tuh, ini mincong-mincong karena angka 4-nya. Oke, sekarang kita lihat, kita mau mengenalkan angka 1 dan ini baris 2 dan baris 3 dengan pivot di baris 1 di sini. Kan berarti operasinya adalah kita sekaligus pakai 2 operasi ya. Yang baris 1 pakai ini aja. Ini berarti sorry. Baris 2 pivotnya di baris 1
Karena angkanya sama berarti ini min 1 gitu ya. Baris 2 dikurangi baris 1. Yang baris ketiga ini juga sama angka 1 ya. Jadi ini R31 pivotnya juga min 1. Jadi baris 3 dikurangi baris 1. Ini 0. Ini kurang ini kurang ini, 1, 3 kurangi 1, 2, 4 kurangi 1, 3, 0 kurangi 0, 0. Ini nanti tetap 0 terus nih yang ruas kanannya. Baris 3 dikurangi baris 1. Ini 0, 3 dikurangi 1, 2, 1 dikurangi 1, 0, min 4 dikurangi 1, min 5. Gitu ya. Coba saya kecilkan. Ini 0 lagi. Tuh kan? Nah, kemudian ini kan sudah nih. Sekarang kita nolkan yang sini ya. Pokoknya sebetulnya kita boleh tidak berurutan kali ini. Karena pokoknya pada operasi untuk menolkan sebuah baris, jangan sampai yang belum nol itu nanti yang sudah nol jadi berubah tidak nol gitu. Nah, sekarang ini masih pakai urutan biasa. Karena kita mengenolkan angka 2 di sini. Oke. Kalau kita mau mengenolkan angka 2, kan pivotnya sekarang di sini ya. Saya hapus dulu, ini 0. Ini kosong juga. Tuh ya. Nah, kalau kita mau menolkan ini, berarti kan 2 dikurangi 2 kali 1 ya. Jadi ini R32. Angkatnya min 2. Baris 3 dikurangi 2 kali baris 1 gitu ya. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 2, 0. 0 dikurangi 2 kali baris 2. 0 min 4. Ini dikurangi. Nah, ya, 0 min 4 jadi ini ya. Kemudian min 5, min 6, min 11. Gitu ya. Ini tetap 0. Coba kita kecilkan. Bantu dikoreksi kalau saya salah ngitung ya. Oke. Saya cek lagi sebentar. 2 dikurangi 2, 0. 0 dikurangi 4, min 4, min 5, min 6, min 11. Oke, nah sekarang mana lagi yang mau dinolkan gitu. Sekarang ini nih. Ini kalau mau dijadikan satu, sebenarnya kalau mau jadi pivot kan enak satu ya. Cuma kalau satu ini jadi berperan. Nah, kita lihat angkanya tuh sebetulnya ini kan 2 kalinya. Ini 2 kalinya ini. Jadi kalau tidak disingkat pun nggak apa-apa sebetulnya. Nah, jadi berikutnya kita mau mengenalkan angka sini. Pivotnya di sini gantian kan. Gantian bagian atas yang dienolkan. Gitu ya. Sekarang kita coba lagi. Gantian nih, ini yang kita hapus dulu karena saya mau mengenalkan baris 2 dulu. Nah, sekarang karena yang dienolkan adalah baris 2, pivotnya di 3, berarti ini 23. Sini ya, baris 2 di baris 2 ditambah setengahnya baris 3 kan gitu ya. Jadi ini pangkatnya setengah. Tuh. Baris 2 ditambah setengah baris 3. 0 ditambah setengahnya 0, ini tetap 0. 1 tambah setengahnya 0, 1. Nah, ini yang kita maksud dengan yang sudah 0 itu tidak berubah. 2 ditambah min 2, ini 0.
3 ditambah setengahnya ini. Setengahnya, jadi kan 3 dikurangi setengah dari 11. Jadi 3 dikurangi, saya tulis di sini deh, baris 2, sorry. R2, lalu ini ditambah setengah R3, gitu ya. Sekarang di sini berarti kan 3 nih. 3 ditambah setengah R3-nya min 11. Kan berarti 3 min 22, 11/2. Kan? Itu kan berarti 6 min 11/2 gitu ya. Sama dengan min 5/2. Nah, masuk ke sini. Min 5/2. Lalu yang ini tetap 0. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi mana yang bisa dinolkan. Nah, sekarang kita mengenalkan baris ini. Pivotnya pakai ini aja. Ya, pakai sini bisa. Tetap ya. Saya tulis lagi. Saya copy ya di sini ya. Ini saya per baris aja biar gampang. Sekarang kita mau mengenalkan baris 1. Pivotnya di baris berapa enaknya? Ini kalau kita tetap di sini nanti dia akan berubah. Kita mengenalkan sini aja ya. Jadi sebisa mungkin yang gampang. Jadi baris 1 pivotnya di baris 2. Ngalinya baris 1 dikurangi baris 2. Baris 3 tetap, baris 2 tetap, baris ini yang berubah. Gitu ya. 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi 0, 1 kurangi 1, 0. 1 kurangi 0, 1. 1 dikurangi ini. Berarti kan 1 plus 5/2. Jadi 2/2 plus 5/2. Ini 7/2. Gitu ya. Ini tinggal dua variabel, ini 3. Nah, kalau sudah begini, kita nggak usah paksakan lagi membuat yang lain jadi 0. Karena agak sulit misalnya kita mau mengenolkan yang ini, Bu, gitu ya. Ini kan siapa tahu bisa dikurangi lagi nolnya. Ini ditambah, misalnya 1 ditambah seperempatnya ini. Ini tadi jadi 0. Ini jadi 0. Ini bisa sih sebetulnya. Mau dicoba boleh. Tapi kalaupun misalnya persamaannya jadi seperti ini juga nggak apa-apa. Boleh aja. Jadi, karena nanti ini kita ubah menjadi persamaan lagi kan gitu ya. Di eliminasi Gauss. Kita coba lagi. Kita misalkan mau mengenalkan ini. Mau mengenalkan angka 1. Ini 1 pivotnya di baris 3. Tapi angkanya agak sulit karena ini pecahan, ini juga nanti 1/4. Nah, kalau mau gampang ini boleh kok diubah menjadi baris 3 dibagi dengan min 1/4 atau dikali bagi 4 ya, ini boleh. Pokoknya tujuan kita tuh menolkan sebanyak mungkin gitu ya. Karena toh luas kanalnya 0, jadi nggak masalah. Baris 3 kita bagi dengan min 4.
berarti ini 1. Nah, cuma ini pecahan aja nih. Ya, jadi plus 11/4. Itu ya. Oke, sekarang apalagi yang bisa kita lakukan? Mengenalkan angka 1 di sini, kita coba ya. Pivotnya di sini, jadi ini baris 1 dengan baris 3. Min 1. Baris 1 dikurangi 3 kali baris, 1 kali baris 3. Jadi baris 1 dikurangi baris 3. Baris satunya berubah. Nih ya. 1 dikurangi 0, 1. 0 dikurangi 0, 0. 1 dikurangi 1, ini 0. Nah, ini tinggal berubah nih. Nah, kita tulis di sini. Saya pakai ini aja. Saya copy biar enggak. Baris 1. Kemudian ini baris 3. Ini min 1. Tuh ya. Baris satunya sini ya, 7/2. Kemudian ditambah min 1 kali baris 3-nya 11/4. Ini sama dengan kalau kita jadikan per 4, berarti ini 14 min 11. Sama dengan plus 3/4. Nah, kita masukkan ke sini 3/4-nya. Gitu ya. Udah nih, ini sudah tinggal 2 variabel, ini juga tinggal 2 variabel, ini juga tinggal 2 variabel. Jadi, diperoleh persamaan yang pertama X1 X2-nya 0, X3-nya 0, terus ini ya, jadi plus 3/4 X, oh sorry, ini X, Y, Z, W ya, ini X, lalu ini 3/4 W, sama dengan 0. Ini persamaan pertama. Jadi dari sini kan kita punya relasi bahwa X itu sama dengan min 3/4 W. Ya. Saya mau nyari panahnya sebentar. Oke, persamaan kedua, sorry. Persamaan kedua, X-nya 0, Y sekarang, Y dikurangi 5/2 W. Jadi Y min 5/2 W. Sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau kita uraikan lagi, maka Y-nya itu sama dengan 5/2 W. Lalu yang persamaan ketiga, kita lihat, ini Z sama dengan 11/4 W. Jadi ini Z ditambah 11/4 W. Sama dengan 0. Artinya Z itu sama dengan min
11/4 W. Nah, jadi solusinya bagaimana? Jadi solusinya adalah gini, misal diambil nilai, ini kan semuanya relasinya dengan W ya. Kita boleh ambil W sama dengan misalnya T gitu. Maka X sama dengan T. T ya. Kemudian Y-nya 5/2 T. Lalu Z-nya. Nah, jadi solusi non-trivial SPL homogen ini adalah dapat gini ya, ini X, Y, Z, W, X-nya, W-nya T, kemudian X-nya ini min 3/4 T, lalu Y-nya 5/2 T, nggak bisa besar ya. Kemudian Z-nya min 11/4 T. Hmm, Itu. Terus kasih keterangan untuk sembarang T. Artinya kalau T-nya 1, berarti ini solusinya adalah min 3/4, Y-nya 5/2, Z-nya 11, sorry, ini 11/4. Y-nya 11/4, lalu W-nya 1. Gitu ya. Kalau misalnya T-nya 2 ya berarti di sini nanti min 6. Kalau T-nya 4 gitu ya, berarti apa namanya? X-nya adalah min 3, kemudian Y-nya 10, kemudian Z-nya min 11, kemudian T-nya 4. Artinya dia punya solusi tak terhingga, banyak sekali. Gitu. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Jadi prinsipnya adalah menolkan sebanyak mungkin atau sebanyak mungkin membuat angka-angka di sini menjadi 0. Supaya persamaannya di sini menjadi mudah gitu. Ya. Coba satu lagi ya. Contoh yang kedua. Ini tiga persamaan, 3 variabel. Sekarang kita pakai yang tidak usah disekat ya. Karena kan ruas kanalnya pasti akan selalu 0 nih. Dia tidak berubah kan. Jadi ini sekarang kita pakai A saja, nggak usah dinolkan, nggak usah disekat 0 di sini. Ini 1, 4, min 3. Kemudian ini min 2, min 5, 3, lalu 5, 8, min 3. Ya. Sekarang ke bawah aja ya. Kita mau mengenalkan baris 2.
Oke, baris 2 berarti R. Kenapa menjauh ini? R baris 2. 1 pivotnya. Di sini berarti min 4. Lalu yang baris 3-nya R 31. Di sini plus ya, berarti pengalinya ya plus 3. Oke, baris satunya tetap 1, min 2, 5. 4 dikurangi 4 kali baris 1. Ini pasti 0. Min 5 ditambah 8. Ya, jadi min 5 ditambah 4 kalinya min 2. Jadi min 5 tambah 8 jadi min 3. Kemudian 8 dikurangi 4 kalinya 5. 8 kurangi 20 jadi min 12. Lalu ini pasti 0. Min 3 tambah 3, 0. 3 ditambah 3 kalinya ini jadi 3 dikurangi 6, min 3. Lalu min 3 ditambah 3 kalinya ini, min 3 ditambah 15, jadi 12. Gitu ya. Sebentar. Kita cek lagi. Min 3 tambah 3 kalinya ini 0. 3 ditambah 3 kalinya ini 3 ditambah min 6. 3 min 6. Min 3 benar ya. Kemudian min 3 ditambah 15. Saya memastikan dulu. Min 3 tambah 15 plus ya. Yang baris 2 saya cek lagi. Baris 2 itu baris 2 kurangi 4 kali 1, 0. Min 5 ditambah 8. Oh, ini dia plus. Nah, oke. Benar ya. Min 5 tambah 8 plus 3. 8 dikurangi 20 min 12. Oke. Nah, sekarang kita lihat baris 2 sama baris 3 ini kan sebanding nih. Ya. Jadi kan ditambah aja. Jadi sekarang kita mau mengenalkan angka 3 di sini. Tidak usah kita jadikan 1 pivotnya karena angkanya tinggal ditambah ya. Ini baris 3, pivotnya di baris 2. Pangkatnya plus 1 ya. Nah, jadi baris berapa yang tidak berubah? Baris 1 tidak berubah. Kita tulis dulu. 5. Ini juga 0. 3. Min 12. Nah, 0 tambah 0. 0. Min 3 tambah 3. 0. 12 tambah min 12. 0. Sudah, jadi ini sekarang ini boleh nih diringkas jadi 1. Sekarang kan kita mau mengenalkan yang baris 1 ya. Baris 2 kita bagi dengan 3. Jadi ini kita kalikan sepertiga. Berarti ini tetap 1, min 2, 5, ini 0, ini 1, min 4. Yang ini 0, 0, 0. Ya. Sekarang kita mengenalkan angka 2, pivotnya di sini. Baris 1 dengan pivot di 2 di sini ya. Mengenalkan baris 1 di sini berarti ini pengalinya adalah plus 2. Baris 1 ditambah 2 kali baris 2 gitu ya. Baris 3-nya tetap. Baris 2-nya juga tetap. Nah, 1 ditambah 2 kalinya 0, 1. Min 2 ditambah 2 kali 1, 0.
5 ditambah min 8, min 3. Dah, ini tinggal dua variabel, ini dua variabel. Sudah. Jadi ini diperoleh persamaan samaannya pakai X, Y, Z ya. Jadi ini X. Y-nya nggak ada. Min 3Z sama dengan 0. Ini kan berarti sama dengan X sama dengan 3Z. Ya. Kemudian yang persamaan kedua, Y min 4Z sama dengan 0 ya. Ini artinya Y sama dengan 4Z. Udah, berarti kan kita tinggal ambil. Nah, sebisa mungkin ini dibentuk ada salah satu variabel yang bisa kita misalkan gitu. Jadi kita misalkan Z sama dengan angka sembarang, ambil T gitu ya. Z sama dengan T. Sama dengan S boleh Bu? Boleh. Ini kita enggak, ini kan boleh dimisalkan angka sembarang. Jadi maka X sama dengan 3T. Dan Y sama dengan 4T. Gitu ya. Jadi solusi non-trivial SPL ini adalah X, Y, Z X-nya yang kita misalkan T-nya Z ya. Berarti ini 3T, 4T, sama T. Diberi keterangan dengan sembarang T. Artinya T-nya boleh kita ganti dengan angka berapapun. Jadi solusinya banyak. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Jadi prinsipnya tidak ada cara khusus ya untuk menyelesaikan itu. Pokoknya sebisa mungkin dinolkan dengan menggunakan eliminasi Gauss. Oke, ada yang ditanyakan? Udah ya. Nah, besok ujiannya sampai sampai sini ya. Ya, Iya, Bu. ujiannya harus tulis tangan ya, nggak boleh diketik. Kemudian harus pakai cara yang eh, saya ajarkan, ya. Oke, waktunya saya biasanya tak kasih waktu 24 jam. Karena kan siapa tahu kalian ada tugas malam gitu ya. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin, ditulis tangan, difoto, kemudian harus menggunakan cara yang apa namanya sudah kita pelajari. Gitu ya. Oke. Baik, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, materi hari ini di sini sampai sini aja. Nanti kalian boleh apa namanya coba-coba latihan di mana itu? Saya ada tugas nggak ya di sini? Oh, nggak ada. Oke, ada. Tapi di Sinau itu ada tugas nih. Kalian coba. Nah, ini ya. Ini ada tugas. Oh, tapi soalnya nggak ada. Nanti saya tambahkan deh. Untuk memperlancar ini ya. Oh ya, ini. Oh, di sini nih. Itu tanggal berapa berarti nih? 5, ini 5
Ya, sekalian untuk latihan ya. Satu tok soalnya kok. Ini. Nah, ini aja. Yang ini kalau mau dicoba boleh. Sekalian untuk latihan. Kemarin saya kasih tugas nggak? Nggak ada ya, sekalian ya. Nggak ada, Nggak ada tuh kemarin? nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, jadi ini tugasnya ya. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya setelah UTS. Dipersiapkan sebaik-baiknya ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.